ekonomi US tumbuh 2,6% pada kuartal 3 tahun ini. Berarti nggak jadi resesi dong. Hah? Jadi candaan saya di video-video kemarin yang mengatakan jangan-jangan kita kena prank. Di saat semua saham-saham pada turun-turunnya, rupanya nggak jadi resesi dan terjadi rebound. Ini malahan jadi kenyataan. Nggak habis sampai di situ. Kan udah muncul nih berita bagusnya kan, ekonomi US tumbuh 2,6% pada kuartal 3 tahun 2022 ini. Secara otomatis kita US sudah nggak jadi resesi lagi, oke? Kemudian berita terbarunya, The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin. Jadi di kisaran 3-4%. Loh, apa hubungannya dengan investasi saham? Logikanya begini, sederhananya saja ya teman-teman ya. Apabila suku bunga itu naik, otomatis kan tingkat penempatan uang di bank itu suku bunganya juga ikut naik. Bener toh? Kalau investor ngelihat tingkat suku bunganya menarik, deposito di banknya saja menarik, lah ngapain harus cari resiko untuk investasi di saham? Bener gak? Masuk logika nggak? Bayangin loh, kalau kita dananya yang kecil-kecil ya mungkin nggak terasa ya kalau misalnya bunganya hanya 4%-an, 3%-an. Tapi bayangin kalau mereka yang sudah mainin jutaan US dollar. Ketika bunga bank yang ditawarin 4%-an, daripada saya ngambil resiko, mending saya tarik dana saya di pasar modal, saya taruh saja di bank. Simple tuh, sebulan sekali dapat return, hanya bobok tenang seperti itu. Nah, sepertinya berita silir berganti, plus minus. Terus bagaimana menghadapi keadaan yang sepertinya galau kayak gini? Nah, saya paling senang apabila muncul berita positif dan negatif berbarengan. Saya senangnya tuh melihat respon pasarnya tuh bagaimana. Respon pasar ini dapat kita lihat dari bagaimana? Salah satunya dari pergerakan indeks tersebut. Nah, teman-teman, jadi di depan layar ini sudah ada grafik pergerakan indeks saham Dow Jones. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya sering update perkembangan prediksi saya mengenai pergerakan pasar saham Amerika dan pergerakan portofolio saya. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya ketika saya ada nge-share nih teman-teman. Ini posisinya kemarin itu tanggal 11 Oktober 2022. Teman-teman cek aja di video-video sebelumnya di channel ini. Kita sempat memprediksi bareng karena waktu itu terjadi rebound di sini ya teman-teman ya. Saya zoom agak gede ya di candle yang ini ya. Nggak bergerak dari tadi. Kita memprediksi apabila dia rebound, apakah akan menjadi downtrend? Apakah akan rebound menjadi uptrend ataupun break supportnya di sini tuh yang ada garis kuningnya dan dia menjadi downtrend yang di garis oranye ini. Rupa-rupanya dia mantul support dan sedikit mengalami kenaikan. Seolah-olah menyambut berita baik bahwa ekonomi US tumbuh 2,6%. Dan dannya juga nih, dan nggak jadi resesi ya. Padahal kan resesi itu menyenangkan sepertinya ya. Iya, kita ketemu teman-teman, kita salam-salaman, kita ambil makanan, makan, kemudian ngucapin selamat. Itu yang dinamakan resesi ya. Kayaknya ada yang salah. Oke, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, setelah dia mantul rupanya ini teman-teman ya, dapat kita lihat bersama. Kita lihat pergerakannya nih teman-teman. Rupanya dari harga terendah di sini ya, sempat kita prediksi dia sudah mengalami kenaikan market Dow Jones itu sendiri mencapai 14,83% ya, sebelum melanjutkan penurunannya lagi ya. Bukan penurunannya lagi sih, di sini dia ada mantul. Market sekarang sedang live dan membentuk ini yang saya seneng ya, candle seperti ini biasanya candle rebound setelah dia mengalami penurunan. Lah, turun ini mungkin menanggapi berita akan kenaikan tingkat suku bunga yang diumumkan oleh The Fed ya teman-teman ya. Di sini lagi-lagi kita akan mencoba memprediksi. Yung lu enak Yung, kalau nggak prediksi naik ya turun, kan pasti kejadian 50-50. Enggak seperti itu teman-teman. Di sini kita melihat market apakah naik atau turun, sehingga kita memiliki opsi ya. Apabila naik ya kita cuan, apabila turun marketnya, apa yang harus kita lakukan? Cut loss kah? Atau kita melihat titik-titik tertentu di mana kita harus menambah porsi kah? Seperti itu. Maka dari hal itulah kita mempelajari bahwa sekarang kondisi Dow Jones ini kan sedang terkoreksi ya teman-teman ya. Di sini garisnya teman-teman lihat ya.
Kita gariskan di sini lagi ya. Jadi kita ada ini nih. Tenang, gambar ini tuh selalu berlanjut ya teman-teman. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya. Kita kasih warna yang lain ya. Kita warna agak pink karena dia merah. Oh, nggak nampak. Kasihan deh nanti. Tapi nampak juga lah ya, ini ya pink ya. Nampak ya teman-teman ya. Atau mau ganti warna lain? Oke, ganti warna lain putih. Oke, putih. Dia sedikit mengalami penurunan dan candle pada malam ini hijau ataupun adanya kenaikan. Nah, di sini teman-teman, seperti teori dasar mengatakan uptrend ya, kembali naik apabila dia akan membentuk lower high. Di sini kita lihat bahwa seharusnya bila dia uptrend ya teman-teman ya, dia tidak boleh turun lebih bawah daripada garis kuning ini lagi. Kita perpanjang sedikit ya teman-teman ya, dari sini. Oke. Kalau dia melanjutkan kenaikannya. Ini harapan saya, jadi saya juga nggak terlalu ngeprediksi bahwa dia akan turun sangat dalam, tapi itu mungkin saja terjadi. Jadi bagaimana teman-teman? Supportnya adalah di garis ini. Yes, garis ini masih di garis putih ya teman-teman ya. Kemudian apabila benar nih teman-teman, ini kan ada dua skenario ya. Ini di tanggal berapa? Sorry, 3 November 2022 ya. Jadi di video ini dia akan ngelanjutin kenaikannya ke sini ya, menjadi uptrend. Kita kasih warna yang lain, hijau deh, kan hijau uptrend. Ataupun dia mengalami penurunan dulu. Harapannya dia mantul di sini, kita kasih warna merah ya. Orange lah, jangan merah, orange ya. Dan dia baru melanjutkan kenaikannya. Ini prediksi saya terhadap market US. Saya nggak harap teman-teman percaya karena saya bukan dukun. Ini hanya prediksi saya saja. Ya, jadi ini adalah skenario yang mungkin terjadi menurut pandangan saya, pandangan pertama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi skenarionya adalah melanjutkan kenaikan karena di market malam ini dia sudah rebound ataupun dia mengalami turun, membentur supportnya di sini dan melanjutin kenaikan ya. Karena pandangan saya dia akan uptrend. Bisa nggak downtrend Yung? Bisa. Kalau bisa nanti kita akan prediksi lagi ya teman-teman ya. Karena ini belum kejadian kan. Kita memprediksi sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. So, karena beritanya yang kadang baik, kadang enggak. Kemudian kita jadi galau. Apa sih yang harus kita lakukan di keadaan market seperti ini? Sayang kan ketika berita gembar-gembornya Amerika resesi, market turun-turunnya, itu kan harga saham lagi diskon-diskonnya. Karena ketakutan yang seharusnya nggak berlebihan, mengakibatkan kita nggak berani ngambil langkah untuk investasi. Kita menghilangkan potensi cuan yang mungkin bisa kita gapai kalau kita melakukan investasi ketika market sedang takut-takutnya waktu itu ya. Nah, jadi setelah video ini, setelah kita ngeprediksi, saya akan membagikan tips ya yang sering saya bagikan kepada teman-teman untuk investasi di kala market seperti ini. Nah, jadi teman-teman langsung saja saya munculkan layar GoTrade Indonesia saya di samping. Bagi teman-teman yang baru ketemu, GoTrade Indonesia ini udah bisa di-download di Play Store maupun App Store. Langsung download aja dan masukin invite token yang ada di atas sini sehingga teman-teman dapat bonus $2 yang bisa langsung digunakan untuk beli saham. Nah, teman-teman, memenuhi janji saya membagikan tips untuk investasi. Nih, saya kasih sedikit bocoran ya, teman-teman. Saya kan sering ya, teman-teman ya, share perkembangan portofolio saya. Bagi teman-teman yang nggak percaya, Yung, lu bohong, Yung, bohong. Silahkan cek saja video-video yang ada di channel ini. Ketika saya sharing portofolio GoTrade Indonesia saya buka-bukaan semuanya. Dan teman-teman lihat, ada yang menarik nggak? Kalau yang setia nontonin pasti tahu, oh Yung, kelihatan portonya udah ada yang hijau, kemarin merah semua ya Yung ya. Saya kira mata saya sakit, rupanya enggak. Memang benar, portofolio saya di kala itu merah, minus semua, nggak ada yang plus. Dan ketika market rebound seperti yang tadi kita lihat bersama, sudah ada 2 ya di antara 5 yang sudah hijau ataupun plus. Yang lainnya masih minus. Bahkan ada yang cukup dalam seperti saham Alibaba dan Google, di mana minus yang satu 20% dan yang satu minus 28%.
Terus yung gemetaran nggak? Enggak, karena pandangan saya sendiri seperti apa yang saya lihat ya teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk membeli, memaksa ataupun sejenisnya. Karena saya bukanlah seorang dukun yang bisa meramal masa depan ataupun time traveler, pakar ekonomi atau sebagainya. Jadi saya tetap ingatkan teman-teman untuk melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Jadi kita balik lagi, saya sharing ya tips saya ya teman-teman ya. Jadi karena saya sendiri sudah menganalisa ya, analisa saya bisa salah dan bisa juga benar, bahwa market Dow Jones itu bakal naik ya teman-teman ya, seperti apa yang sudah saya skenariokan di grafik barusan. Sehingga saya tetap optimis melakukan pembelian secara rutin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perkembangan saya transaksi itu juga sangat istilahnya nggak terlalu gimana ya, karena saya juga porsinya nggak terlalu gede, jadi saya selalu melakukan pembelian secara rutin. Nah, kenapa saya melakukan pembelian secara rutin? Karena pertama, nggak ada yang bisa tahu market itu akan bergerak kemana. Toh nyata-nyatanya bener kan, semua takut resesi, US resesi. Tiba-tiba saja tuh muncul berita ekonominya tumbuh 2,6%, berarti udah nggak secara berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus alias batal resesinya, jadinya resepsi, ya kan? Malahan pada naik. Kemudian di GoTrade Indonesia ini pembelian sahamnya itu mulai dari $1 saja, sehingga bagi saya sendiri investor yang dananya menurut saya nggak terlalu gede itu enak buat bagi portofolionya. Saya ada terdiri dari 5 jenis saham, memang saya batasi biasanya maksimal 5 saja di sektor yang berbeda-beda. Teman-teman bisa cek sendiri, walaupun sepertinya Alibaba dan Shopify itu sama, namun saya ada melakukan analisa di video-video saya sebelumnya kenapa saya beli saham itu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi sehingga karena GoTrade Indonesia sudah memudahkan saya dalam diversifikasi dalam melakukan investasi secara rutin DCA yang dimulai dari $1 saja, sehingga saya tetap melakukan DCA pembelian rutin. Ingat teman-teman, ketika market sedang dalam fear, ketakutan seperti yang Om Warren Buffett katakan, ketika market fear, ketakutan, di saat itulah kita beli. Memang agak gemetaran karena di saat itulah harga-harga saham pada diskon-diskonnya. Dan ketika semua orang pada tamak, sudah pada beli dan akhirnya naik tinggi-tingginya, di saat itulah kita jual seperti apa yang dikatakan Om Warren Buffett. Ya, ada kan quotes-nya kan. Jadi jangan kebalik. Ingat teman-teman, potensi cuan terbesar di market saham itu bukan ketika market sedang naik atau bullish-bullishnya, tapi ketika kita jeli ya, memilih melihat saham yang mempunyai potensi besar ketika market sedang turun-turunnya, karena di saat itulah kita bisa membeli saham bagus dengan harga diskon, sell besar-besaran. Nah, jadi teman-teman, saya rasa video ini saya sudah mengeluarkan sangat banyak tenaga dalam dari menerawang, kita melihat berita bersama, kemudian saya mencoba masuk menjadi seorang time traveler, melihat masa depan yang entah bagaimana pergerakan Dow Jones-nya, dan saya juga membagikan tips yang telah saya lakukan di mana awalnya portofolio saya minus semuanya, sekarang sudah berangsur lebih baik, terlihat dari 2 di antara 5 sudah hijau. Nah, jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan perjalanan investasi saya, teman-teman boleh subscribe saya di sini. Dan bagi teman-teman mengatakan, wah investasi itu susah, Yung, ini saya galau, market sedang kacau, teman-teman mungkin butuh video yang satu ini. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Mari kita menghadapi dan terus investasi.